Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di sesi ke-8. Oke ya, jadi menyambung pertanyaan yang tadi siang kalau nggak salah ya. Jadi saya jelaskan ulang bahwa di kelas OMGCA ini dibagi menjadi 3 fase. Saya lebih suka menyebutnya fase. Kenapa fase? Karena ini menunjukkan proses pembelajaran. Kalau misalnya dibuat kayak selain itu jatuhnya kayak seakan-akan materinya harus selalu naik gitu. Seakan materi selalu naik, seakan-akan kalau kita belum tahu teknik yang berikutnya, maka nggak sembuh, ya kan? Atau seakan-akan kalau nggak ikut yang advance gitu kan, maka nggak sembuh. Atau nggak ikut yang master, maka nggak sembuh. Nah ini pemahamannya jangan ke arah situ, itu harus dibuang jauh-jauh. Maka berkali-kali saya bilang, konsep di dalam kelasnya ini adalah pemahaman. Kalau kita memahami konsep dan teori dasarnya, maka sebenarnya latihan itu sederhana sekali. Kan dulu udah pernah saya informasikan bahwa pendekatan MG yang berhubungan sama CA itu dulu namanya MG Protocol for Cancer, di mana saya collecting banyak sekali teknik-teknik yang bertujuan untuk naikin A, B, C, D atau nurunin X, Y, Z, kira-kira begitu. Jadi misalnya kayak naikin oksigenasi, naikin O2, nurunkan CO2, naikin natural killer cell, kemudian nurunkan inflamasi, kemudian nurunkan sitokin proinflamasi, naikin sitokin antitron dan seterusnya. Naikin melatonin, nurunkan kolesterol, kortisol. Ya pokoknya intinya molekul-molekul yang sifatnya fisik itu dengan teknik napas ada yang dinaikkan dan ada yang diturunkan. Sederhananya begitu. Sehingga kemudian tekniknya menjadi sangat banyak dan menjadi sangat beragam sekali. Sehingga orang jadi bingung, saya harus latihannya gimana? Apakah latihan A atau latihan B atau latihan C begitu kan? Karena saking banyaknya penggunaan ritme-ritmenya. Lalu dalam perjalanan panjang kelas-kelas privat CA, kemudian ada yang membaik drastis, ada yang sembuh total, ada yang terselamatkan dari kematian, dan jadi artinya bisa bertahan sekian lama. Dan biasanya yang bertahan sekian lama itu yang latihannya rajin-rajin, yang dia mau ngulik. Nah, kemudian pemahamannya bergeser dari yang tadinya berhubungan dengan banyaknya ritme-ritme yang menghasilkan molekul A, B, C, D, naikin molekul E, X, Y, Z, dan seterusnya. Kemudian bergeser pada pemahaman mengenai stress management. Kenapa? Karena berkali-kali saya menjumpai orang-orang yang kemo sudah, kemudian makan bersih, iya, kalorinya dihitung, kemudian suplemen dia full, kemudian apa namanya tidur ya mungkin dianggap cukup, gitu kan? Tapi kok penyebaran CA-nya tinggi begitu, metastasis juga tinggi, bahkan ukurannya juga meningkat. Rupanya ketika dia selidik punya selidik, stresnya juga tinggi. Nah, stres tertingginya itu justru lahir dari kondisi di mana dia selalu merasa cemas, takut, khawatir. Dan itulah segala sesuatu yang memang pasti terjadi ketika ada kondisi yang nggak nyaman di badan. Ya. Ada kondisi yang nggak nyaman di badan, pasti, apalagi kondisi itu menyebabkan anomali sel yang kita lihat ada kenaikan-kenaikan ya. Ada pembesaran gitu kan, ada darah dan sebagainya. Pasti orang itu merasa takut, cemas, khawatir. Maka pada titik itu masa depannya dia ditulisi oleh perilaku CA-nya, bukan perilaku dirinya. Jadi perilaku dirinya justru dikendalikan oleh perilaku CA-nya. Sementara CA-nya bekerja di belakang layar secara otomatis, maka secara otomatis juga orang itu perilakunya dikendalikan oleh sistem CA-nya. Maka konsepnya adalah dibalik. Berarti kita harus fight pada sesuatu yang sifatnya otomatis. Apa? Pertama adalah neuroplasticity atau pembentukan kebiasaan baru. Maka teknik itu nggak ada gunanya secanggih apapun, sehebat apapun, jika tidak dibarengi dengan pembentukan kebiasaan baru untuk melatih teknik itu. Jadi kita mau cari teknik apa yang paling canggih misalnya, teknik napas gitu kan, di Bali ada mas, ya tapi bisa kan dalam satu kali latihan CA-nya langsung bersih? Kan nggak mungkin, gitu kan nggak ada yang dalam satu kali latihan CA-nya langsung bersih, plak, ketiplak, hilang gitu kan, hilang total kan nggak mungkin. Teknik apa lagi? Itu katanya di Jawa Tengah, di Gunung Pati ada mas. Ya nggak mungkin juga. Dalam satu kali latihan, CA-nya langsung hilang kan gitu. Kita secara rasional kan tidak mungkin mengamini yang seperti itu.
Walaupun pengennya sih kayak gitu, namanya pengen kan ya, ya, ya bisa-bisa aja. Maka pertama adalah proses neuroplastik itu pembentukan kebiasaan yang baru. Itu penting banget supaya kita mengenalkan ke tubuh kita bahwa ketika saya membentuk sebuah kebiasaan yang baru, maka saya ingin menulisi versi diri saya yang sekarang detik demi detik maunya seperti apa. Lalu kemudian muncul pikiran kalau gitu saya tinggal tinggal ikut aja dong sesi-sesi pemberdayaan diri gitu kan. Sesi-sesi motivasi, sesi-sesi di mana saya diajari untuk berafirmasi gitu kan. Ya bisa aja, tidak ada masalah. Tapi juga itu sangat fluktuatif. Maka kemudian saya nyari tahu apa problem utamanya. Ternyata ketemu. Walaupun orang itu sudah berusaha membentuk kebiasaan diri, tapi kebiasaan itu jika dikendalikan oleh CA-nya, maka nggak bisa. Dia berusaha menulisi juga nggak bisa. Ya kan? Kemudian apa yang harus dilakukan? Berarti dia harus melihat apa yang otomatis di badan, lalu melakukan upaya-upaya atau teknik-teknik atau tools untuk menggeser ini dan itu. Maka saya pelajari di badan manusia ada otak kepala, dipelajari sistem di otak seperti apa, sistem syarafnya seperti apa, gelombangnya seperti apa. Kenapa ada orang berafirmasi, kenapa ada orang berafirmasi kemudian berhasil, kenapa yang ini enggak, padahal kalimatnya sama, doa yang dipanjatkan sama, gitu kan? Kalau doa yang dipanjatkan sama, kenapa yang A sukses, yang B-nya enggak, kan begitu. Nah, ternyata ada hal-hal yang tidak terukur, yang tidak terlihat di permukaan, yakni frekuensi dan gelombang otak. Maka di situ kemudian saya analisa, oke, maka saya bikin konsep di mana ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, di mana pikiran sadar adalah pikiran sibuk yang terdiri dari beta dan alfa. Beta itu kalau matanya terbuka, alfa itu kalau matanya terpejam. Jadi jika seorang matanya terpejam muncul alfa, tapi juga sekaligus muncul beta, maka pejamnya mata orang itu masih dalam wilayah pikiran sadar. Kita sebut pikiran sadar adalah pikiran sibuk, pikiran di mana dia berpikir. Dan kalau seorang itu berpikir, maka pilihannya adalah tiga masa. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Jika aspeknya negatif, masa lalu disebutnya sebagai masa traumatik, ya kan? Masa yang akan datang disebutnya masa overthinking. Masa saat ini sebutnya masa kecemasan. Itu kalau pikiran negatif. Tapi kalau misalnya diarahkan ke yang positif, misalnya, ya berarti masa lalu masa yang menimbulkan semangat. Kenapa? Karena kita belajar dari masa lalu untuk menuju masa depan. Masa depan, masa yang menimbulkan harapan. Kan begitu, kan unknown. Karena unknown, ya ada harapan kita bisa menjadi apa yang kita mau di masa depan. Masa kini disebut masa yang disebut mindfulness, yaitu masa saat ini di mana kita hidup, tinggal, menghirup napas, duduk, gitu kan, bersandar atau selonjoran. Maka pilihan ini ada di diri kita, gitu kan? Nah, ketika kemudian ada sebuah teknik yang ketika saya uji, lalu bisa selalu menggeser, saya bilang selalu ya, jadi bisa selalu menggeser gelombang otak dari sibuk menjadi tidak sibuk, dari pikiran sadar menjadi pikiran bawah sadar, dari beta alfa turun menjadi alfa theta delta, maka pada titik itu kita punya tools. Kita punya tools. Tools itu adalah alat bantu. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sama kayak ibu bapak, yuk kita nyangkul di sawah. Nah, misalnya kita sekarang lagi outing nih, 27 orang nih. Lalu di depan kita ada sawah. Lalu saya bilang, oke, ini saya siapkan alat bantu, yuk kita tanam padi sama-sama. Bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa? Karena kita punya alat bantu yang pasti berhasil kalau kita nyangkul tanah itu, gitu kan? Ya nanti dia akan jadi gembur. Masalah nanti ada orang yang ketemu tanahnya agak-agak keras sedikit, dia nyangkulnya pakai tenaga lebih besar. Atau dia nggak ngerti cara pakai cangkulnya, dia ngintip-ngintip, dia diajari, nanti dia juga bisa, kan begitu. Tapi toolsnya itu harus betul-betul yang bisa dipakai untuk nyangkul, sehingga si bibit itu bisa ditanam di situ. Jadi dasarnya itu. Jadi kalau kita punya tools, tools itu akan jadi modal untuk melakukan perbaikan. Ya kan, sama kayak gelas. Gelas itu tools untuk minum. Jadi selama kita punya gelas, apapun air yang dimasukkan di situ ya bisa kita pakai untuk minum karena ada toolsnya, ada alat bantunya. Maka teknik
yang diajarkan di kelas fundamental, di kelas awal itu, di kelas 12 hari pengkondisian, itu toolsnya untuk apa? Toolsnya untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nanti pada titik kita sudah berhasil masuk ke situ, baru kita ngomong di situ. Kita ngomong maunya apa. Kita boleh berdoa di situ, boleh membangun narasi di situ, boleh membangun hal-hal yang visual di situ, boleh juga kita membangun rasa, bisa apa saja. Karena kita sudah pakai toolsnya untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi dasar ilmunya di situ. Maka nanti untuk membuktikan benar atau tidak semua narasi kita memiliki dampak di badan, Bapak Ibu harus uji di badan sendiri. Cara mengujinya ada dua pendekatan yang pernah saya ceritakan dan saya ulang berkali-kali. Pendekatan pertama adalah menguji ukuran sel CA-nya, mengecil atau tidak. Baik dari sisi rabaan, misalnya kanker payudara, maaf, misalnya diraba di daerah payudaranya, kemudian kalau tadinya ada tonjolan, lalu tonjolannya mulai kok agak-agak lunak nih, atau kok tonjolannya makin mengecil kelihatannya, walaupun belum uji lab, tapi secara fisik kelihatan, yang tadinya merah sekali misalnya, lalu secara fisik kelihatan mulai agak pudar merahnya, nggak merah banget. Yang tadinya disentuhnya sakit misalnya, secara fisik kok jadi nggak begitu sakit. Yang tadinya misalnya posisi tertentu tuh susah sekali, kok sekarang jadi bisa. Yang tadinya ngangkat tangan nggak bisa, sekarang jadi bisa. Nah itu berarti kan ada perubahan di situ. Ya kan? Berarti ada tanda-tanda bahwa semua yang kita ucapkan itu mulai. Adapun seberapa besar perubahannya tentu masing-masing dari orang bisa berbeda gitu kan, karena faktornya banyak sekali. Tapi paling tidak secara logika, jika ini dilakukan setiap hari selama 1, 2, 3 bulan berturut-turut, tidak mungkin ada perubahan. Pasti ada perubahan. Asal mau konsisten. Nah itu. Jadi kondisi-kondisi ini sebagai tools untuk masuk, yang berikutnya kita memberikan instruksi. Kalau kita memberikan instruksi, ya sudah pasti maksudnya ke situ. Ya kan? Ketika kita bilang sembuh, 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 sembuh. Misalnya sekarang nih ya, Pak Bernard, Bu Nunung, Bu Katrin, Bu Selvi, Bu Heti, Bu Ira, dan semua yang hadir di sini, ngomongnya pakai satu kata saja, sembuh, 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 sembuh. Maksudnya apa? Maksudnya apakah sembuh dari pilek? Apakah maksudnya sembuh dari misalnya apa namanya ketombe gitu kan? Kan nggak mungkin. Ketika kita bilang sembuh, pikiran bawah sadar kita tahu maksud sembuhnya itu pasti CA-nya. Bener nggak? Iya, pasti begitu kan? Ketika saya pernah kemudian bilang sembuh sembuh, sembuh, pasti maksudnya itu sembuh dari CA-nya. Walaupun nggak diusah, walaupun nggak disebutkan kan begitu. Nah, jadi pikiran itu sebenarnya cerdas dan dia tahu ketika kita menyebutkan sesuatu, itu maksudnya tuh yang itu. Maksudnya adalah yang itu kan gitu. Maksudnya adalah yang itu. Tapi kalau misalnya kita susah untuk menarasikan katanya itu apa, ya cukup pakai satu kata yang generik saja juga boleh. Makanya di pelajaran mengenai bagaimana cara membangun narasi dijelaskan. Boleh pakai yang spesifik, boleh pakai yang general, pakai yang umum. Yang umum contohnya apa? Sembuh, bersih, itu yang umum. Ketika kita bilang, ya tubuh saya sudah bersih. Maksudnya bersih itu bersih dari apa? Apakah bersih dari kotoran di permukaan kulit? Atau bersih dari bau-bauan? Bersih dari debu? Kan bukan. Ketika kita ngomong, ya tubuh saya sudah bersih. Pasti maksudnya ke situ. Jadi pikiran bawah sadar itu akan mengarahkan untuk bersihnya ke CA. Pasti bukan ke kulit. Bukan ke debu-debu. Ya kan? Bukan ke ketombe. Bukannya maksudnya bersih-bersih dari ketombe kan enggak. Pasti maksudnya ke situ. Tapi supaya kata bersih ini kemudian masuk ke dalam pikiran yang secara spesifik adalah pikiran bawah sadar, ya berarti harus diarahkan dulu gelombang otaknya supaya masuk pada pikiran bawah sadar. Di situ nanti kata bersih akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, lalu diterjemahkan oleh otak untuk ke situ. Ke situ tuh kemana? Ya ke CA, untuk bersih dari CA. Tapi kalau misalnya gelombang otaknya masih ada di pikiran sadar, masih sibuk, masih traumatik, gitu kan, masih cemas, masih overthinking, lalu masuk kata bersih, ya boro-boro dia bisa turun. Kan nggak mungkin, dia nggak mungkin bisa masuk dalam pikiran bawah sadar. Dia hanya akan masuk pada pikiran sadar, di mana pikiran sadar masih sibuk dengan semua instruksi-instruksi yang sudah dibangun sebelumnya, lalu tiba-tiba masuk instruksi baru, bersih, 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 bersih. Kata otaknya, ya nanti dulu.
Kamu urutan ke 138. Kok jauh banget bang, urutannya saya ke 138 nomor antrinya. Iya, karena ini masih ada overthinking di sini. Masih ada takut, cemas, khawatir, masih mikirin ini tuh segala macem. Ini tuh ya, ya nanti kamu belakangan. Kira-kira begitu tuh. Kan tidak mungkin. Nah, maka tools ini membantu untuk mengkondisikan. Nah, maka di fase yang kedua, sebutnya fase lanjutan ini, diulang 2 kali. Bahkan jangan bosen. Diulang 3 kali juga boleh. Nanti di bulan September, mas aku rasanya belum siap masuk ke master, katanya lebih berat. Ya lebih berat. Saya pengen yang fase kedua aja diulang lagi. Kenapa? Ulang aja terus. Sampai nanti ciri keberhasilan fase kedua tuh apa? Ciri keberhasilan fase, setiap fase ya. Ciri keberhasilan fase yang pertama adalah lahirnya ketenangan. Nah, ini sudah banyak peserta yang testimoni kan. Iya, saya lebih tenang, biasanya saya gerasa gerusu, biasanya saya sering takut, biasanya sering cemas. Ternyata setelah latihan yang fase 1 12 kali sesi pertama itu, pengkondisian, kecemasannya berkurang, ketakutannya berkurang. Itu udah benar. Berarti dia berhasil. Jadi keberhasilan indikator dari fase yang pertama adalah munculnya ketenangan setiap harinya. Dia lebih siap secara mental. Dia lebih tenang secara pikiran. Untuk menghadapi ya untuk menghadapi segalanya. Nah, kemudian masuklah seseorang ke fase kedua, membentuk narasi, maunya apa, pengennya apa terjadi di badan. Lalu apa cirinya tubuh cirinya fase kedua ini berhasil? Yakni setiap kalimat-kalimat yang diucapkan memiliki kebersesuaian dengan kondisi tubuh. Itu cirinya itu, memiliki kebersesuaian dengan kondisi tubuh. Jadi kalau misalnya dia ingin menguji terhadap sebuah gejala-gejala, nanti gejalanya pasti hilang dan harus hilang. Itu cirinya bahwa fase kedua ini sudah mulai berhasil. Kalau dia ngomong bersih 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 bersih, bersih lalu ukuran CA-nya mengecil, nilai CEE-nya, parameter apa namanya kanker markernya berkurang atau mengecil, maka narasinya sudah berhasil, ya kan? Ya itu kan ciri yang paling jelas sekali. Ketika kita perintahkan kemudian terjadi, ya, ya masalah kemudian nilai CA-nya atau CA markernya turunnya misalnya ada yang 10 poin, ada yang 20 poin, ada yang 30, ya itu sih masalah perkembangan ininya aja. Yang penting terjadi penurunan. Gejala juga begitu. Maka ciri keberhasilan fase kedua adalah terjadinya kebersesuaian antara narasi yang diucapkan dengan kondisi yang terjadi pada tubuh. Karena fase yang pertama cirinya lahir ketenangan. Berarti ketenangan ini pasti masuk dong di fase kedua, ya kan? Ketenangan ini pasti masuk di fase kedua. Maka fase kedua itu cirinya berarti ada dua. Ketenangannya bertambah dan semua narasi yang diucapkan memiliki kebersesuaian dengan yang terjadi di badan. Nah, itu ciri yang fase kedua. Jadi kalau fase kedua itu kita ukur-ukur misalnya gitu kan, oh CA saya udah mulai ada progres nih, udah mulai bersih, kalaupun masih ada tapi stagnan, ukurannya saya ukur yang dulu misalnya A, bulan ini saya ukur masih A. Bulan ketiga masih ukur masih A, artinya tidak nambah, tidak kurang. Oh, itu juga udah progres tuh. CA ketahan untuk tidak nambah, tidak kurang aja itu bagus tuh. Ini beneran tahu, iya. Itu bagus banget. Apalagi ketika bulan depan kita ukur, CA-nya turun. Oh, ini lebih bagus lagi. Nah, setiap parameter perbaikan pada semua pengkondisian narasi yang kita ucapkan, ya harus disyukuri. Walaupun belum menuju ke kesembuhan, tapi progresnya udah bener. Apa progres benernya? Semua narasi yang kita ucapkan didengar dan dilaksanakan oleh tubuh. Tapi mas kan terseok-seok mas. Pengennya saya itu langsung bersih. Ya kalau pengennya langsung bersih, semua kita juga pengennya begitu, gitu kan? Makanya tinggal kita menambah porsi latihan. Nah, sementara kalau menambah porsi latihan dari standarnya 1 2 jam itu, kan biasanya orang nawar-nawar. Kan selalu saya bilang kan, kalau Bapak Ibu misalnya nawar-nawar, apa namanya, dari 1 jam, dari 2 jam, ditawar jadi 1 jam masih mending lah. Dari 1 jam di courting jadi 40 menit, dari 40 menit di courting jadi 20 menit, dari 20 menit pengen di courting lagi 10 menit, ya sekarang kita mau berharap apa dari latihan 10 menit? Ya kan, sementara latihan 10 menit itu pasti semua yang sifatnya menawar, pasti pikirannya adalah mempermudah. Pasti pikirannya begitu, ya kan? Berharap 10 menitnya itu menghasilkan keajaiban. Oh, enggak mungkin. Ya kan, enggak mungkin. Karena 10 menitnya pasti pikirannya adalah, logikanya pasti begini. Saya ingin latihan jam 7,
tapi waktu saya cuma ada 10 menit. Maka di otaknya adalah jam 7 lebih 11 menit, dia akan memikirkan pekerjaan lain. Ya kan? Jadi pasti dia akan memikirkan pekerjaan lain. Jadi ketika misalnya ada seseorang, Mas, aku pengen latihan jam 7 pagi, tapi cuma bisa 10 menit. Pasti di otaknya sudah mikirkan jam 7 lebih 11. Jadi otaknya itu bukan memikirkan 10 menitnya yang saat dia latihan, tapi dia akan memikirkan what next-nya. Jadi pikiran sudah lompat ke masa depan, di menit ke-15 saya harus begini-begini begini. Maka sungguh latihan itu sudah bukan prioritas lagi. Beneran, latihan itu sudah bukan prioritas, bener nggak? Coba buktikan aja. Iya kan? Coba misalnya seseorang nih, oke saya mau courting jadi cuma 20 menit mas, boleh nggak? Ya namanya boleh, boleh-boleh aja, bersyukur masih latihan kan. Tapi dari detik dia mulai latihan, dia pasti lupa prinsip dasarnya. Apa prinsip dasarnya? Ngomong sama diri sendiri, oke tubuhku, 20 menit yang akan datang, saya akan menulis sih takdir 20 menit saya ke depan untuk jadi begini, begini, begini. Saya akan menulis sih takdir 20 menit ke depan untuk sembuh, untuk bersih. Pasti dia lupa ngomong seperti itu. Kenapa? Karena di otaknya sudah lompat pikirannya untuk jam 7 lebih 15 saya harus jemput anak. Jam 7 lebih 15 saya harus berangkat ke sini. Jam 7 lebih 15 itu otak sudah begitu. Yakin saya, pasti udah begitu. Iya kan? Maka dari itu saya bikin video khusus konsep antara meluangkan waktu dengan menyiapkan waktu. Kalau menyiapkan waktu itu di booking waktu itu, ya waktunya itu di booking untuk tidak boleh diutak-atik kecuali untuk latihan. Maka dulu saya pernah kasih ilustrasi, ada sebuah buku namanya The Honeymoon Effect, karangannya Dr. Bruce Lipton PhD. Ini bagus banget bukunya. Saya sarankan kalau ada waktu senggang beli. Judulnya The Honeymoon Effect. Bapak Ibu pasti pernah ngalamin honeymoon, bulan madu. Apa yang terjadi pada saat bulan madu? Semua dibatalkan. Bener nggak? Coba ingat-ingat pada saat bulan madu. Ya minimal ada istilah jadi ratu dan raja semalam. Bener nggak? Apa artinya ratu dan raja semalam? Artinya waktunya cuma milik mereka berdua. Yang lain nggak boleh ganggu. Dan kita nggak ada urusan dengan waktu yang lain. Kita nggak ada urusan dengan dunia yang lain. Yang ada cuma dunia kita pada saat itu aja. Iya kan? Jadi the honeymoon effect itu benar-benar konsep yang luar biasa yang mengisolasi seluruh waktu di bumi ini hanya milik pasangan itu saja. Dia nggak ada urusan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga, nggak ada urusan. Pokoknya waktu itu waktu milik saya selama honeymoon itu. Makanya sebutnya the honeymoon effect. Nah kalau kita nggak bisa mengkondisikan yang kayak gitu, maka ya jangan berharap banyak. Ya kan, jangan berharap terjadinya keajaiban yang besar. Kenapa orang honeymoon kok bahagianya besar sekali? Senangnya ya karena dia berhasil mengkondisikan waktu yang hanya milik dia. Maka di dalam waktu mereka berdua, ya dia bisa ngapain aja. Dia bisa ngomong mau mesra-mesraan, mau ngomong jorok, usah apa aja lah pokoknya. Mau ketawa-ketawa kan, mau kesana kemari, terserah. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ganggu. Semua semesta itu mendukung. Nggak ada orang misalnya, Pak Bernard ingat tarik mundur, lagi honeymoon. Masa disuruh kerja sama kantor? Ya, nggak mungkin. Begitu kita izin, Pak, maaf Pak, saya tanggal sekian, bulan sekian, saya nikah. Kantornya kan pasti kasih izin. Dan nggak mungkin di hari pernikahan sampai H plus satunya, lalu disuruh masuk. Kan nggak mungkin. Pasti dikasih kebebasan. Dan mungkin tetangganya juga ngerusuin. Nggak mungkin orang tuanya ngerusuin. Nggak mungkin mertuanya ngerusuin. Bener nggak? Nggak mungkin semua teman-teman yang ngerusuin. Nggak mungkin. Maka pada titik itu semesta pun mendukung. Kenapa? Karena itu momentumnya di mana orang itu terkondisikan untuk honeymoon. Nah, latihan CA juga sama. Jadi kalau kita nggak pernah mengkondisikan, oke, saya ingin honeymoon dulu dengan badan saya pengen honeymoon dulu dengan sel-sel tubuh saya lah. Maka yang lain sementara nanti dulu. Tapi mas, saya jam 7 pagi itu nggak bisa mas. Saya nganter anak. Berarti bu jangan latihan jam 7 pagi. Daripada pikiran ibu masih nganter anak, mendingan ibu nganter anak dulu. Selesaikan dulu semua urusan. Kan masih ada pilihan siang. Kan masih ada pilihan sore. Kan gitu. Kan masih ada pilihan malam. Daripada ibu atau bapak memilih pilihan di mana pada saat latihan otaknya kemana-mana. Nah itu seringkali saya bilang jangan memilih waktu yang kayak gitu. Ini penting banget, ini penting banget. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kita baru mulai tarik,
buang, katakanlah begitu ya. Terus pikirannya udah lompat, nanti jam 7.15 gue harus jemput anak, jam 8 gue harus begini, jam 9 ini macet, jam setengah 10 harus begini. Wah udah, mendingan kelarkan dulu semua urusan, kelar, tenang, ada waktu yang kira-kira lebih luang, di booking waktu itu. Udah selesai semua urusan ya. Nah, jangan ganggu mama ya, mama mau latihan dulu. Kamu udah selesai semua urusan, sudah makan ini, mbak, pembantu segala macam dikondisikan, tutup pintu, masuk kamar, cekrek kunci, latihan. Atau kasih tahu, kasih tulisan, lagi latihan. Lebih baik begitu. Daripada kita memilih waktu yang nanti kita hanya pendek saja, tapi setelahnya kita jadi mikirkan kesibukan lain selain dari latihan. Ini penting banget. Ini super penting banget. Jelas seperti itu ya. Oke, apa ini? Pak Bernard, fase pertama selesai, benjolan di perut saya mulai mengecil, dan di fase kedua ini hampir hilang. Lah itu, iya kan? Saya nggak kenal Pak Bernard, saya nggak tahu Pak Bernard itu yang mana gitu kan. Asal jalani saja. Semua narasi-narasi yang saya susun ini, yang saya ucapan ini bukan dari karangan, tapi dari pengalaman saya ngajar ratusan pasien. Saya tahu apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus disempurnakan begitu. Maka di kelas baru ini diajari. Kalau diikuti saja dengan konsisten ya seperti itu, nggak mungkin nggak ada perubahan. Beneran, nggak mungkin nggak ada perubahan. Pasti ada perubahan. Masa orang nggak stres setiap hari didesain untuk tidak stres selama sebulan? Masa CA-nya nggak mengecil? CA itu kan senang dengan stres. Kalau misalnya tubuhnya stres, CA makin senang. Kenapa? Berarti gula darahnya makin naik karena proses gluconeogenesis. Kortisolnya makin naik, cepat naikin anti apa inflamasinya, gitu kan pasti CA-nya senang. Tapi ketika setiap hari orang itu dibikin tidak stres, otaknya dibikin tenang, otaknya dibikin rileks, perasaannya dibikin rileks, jantungnya dibikin rileks, raganya dibikin rileks, masa CA-nya nggak gelagapan? Pasti gelagapan CA-nya. Ini gue sumber makannya dari mana nih? Orang ini kok setiap hari tak perhatikan kalem terus, tenang terus, happy terus gitu kan? Iya. Lagi-lagi dia latihan sejam 2 jam setiap hari tenang. Sejam 2 jam tiap hari tenang. Ya stres lama-lama CA-nya. Bukan orangnya yang stres, tapi CA-nya yang stres. Begitu CA-nya stres, ya dia mati sendiri. Apoptosis, dia membunuh dirinya sendiri. Maka proses terjadi pasti pengecilan. Ketika orang nggak stres, imunitasnya pasti naik. Ketika imunitas naik, secara alamiah, natural tulisannya pasti naik. Nggak pakai teknik macam-macam. Cuman dia teknik ini aja. Gitu ya, jelas. Nah itu Pak Bernard nih bisa ditulis tuh nanti kesaksiannya tuh. Kalau saya tuh jarang-jarang sarang munculin kesaksian, nggak kayak Pak Jarod gitu. Kalau Pak Jarod mah ada sedikit ini muncul kesaksian. Kalau saya jarang banget. Banyak orang yang udah terbantu kan tuh nggak pernah saya angkat sebagai kesaksian. Tapi kalau mau menyemangati Pak Bernard, boleh tulis di grup untuk menyemangati yang lain. Bahwa memang kalau dijalankan konsisten, ini ada hasilnya. Dengan syarat kita booking waktunya untuk diri kita. Ingat honeymoon effect. Ingat konsep meluangkan waktu dan menyiapkan waktu. Ingat konsep pikiran sibuk, pikiran tidak sibuk. Nah, seperti itu pasti ada hasilnya. Nggak mungkin nggak ada. Ibu Naomi juga, nelpon saya lama tuh Ibu Naomi. Hampir sejam kalau nelpon. Kalau Ibu Naomi nelpon sih itu pasti lama betul. Ya tapi ceritanya seru juga. Wah saya perhatikan mas, saya belum periksa ke lab, tapi saya perhatikan saya raba di daerah ini. Udah nggak ada lagi benjolan, sama sekali udah nggak ada. Saya bisa jalan kaki sekian banyak, saya bisa ini. Ya semua dilakukan. Saya latihan fisik gini, saya bilang kurangi aja bu, latihan fisiknya cukup ini aja, praktekkan. Udah dipraktekkan setiap hari. Hasilnya ya semua yang raban-raban awal yang tadinya ada benjol segala macam udah nggak ada semua. Udah nyaris ya kayak orang biasa aja. Kumpul sama teman-temannya kok kelihatan lebih seger. Ya pasti lebih seger, nggak mungkin enggak. Itu banyak lah yang testimoni by phone gitu ya. Tapi saya memang nggak pernah angkat karena itu ya itu masalah pribadi saja. Biar eh, gelombangnya menyebar apa adanya. Oke ya, siap. Kita akan mulai latihan. Sebelum mulai, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai.